Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera dan Atta Silani, yang terhormat Rama Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Serta salam sejahtera untuk kita semua, Soti Hontu. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Selamat datang kepada para partisipan yang bergabung baik melalui Zoom maupun channel YouTube Wihara Dhamma Metta Jember dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 3 episode ke-36 yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember dan Wihara Dharma Harja Banyuwangi. Malam hari ini, Jumat 5 Agustus 2022, sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita dapat langsung mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Karunasilo dengan judul Hal-hal yang patut direnungkan. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara dan petunjuk partisipan agar acara dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Petunjuk partisipan pada operator bisa dipastikan. Kepada operator mungkin bisa menampilkan petunjuk partisipan. Ya. Petunjuk susunan acara. Pertama ada petunjuk partisipan, pembacaan Dhammapada, nama Karapata, profil singkat dari narasumber, Dhammatalk, rangkuman, lagu Buddhis, dokumentasi, tanya jawab, closing statement dari narasumber, patidana, nama Karapata, informasi dan pengumuman. Ini marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan merenungkan syair Dhammapada. Syair Dhammapada akan dibacakan oleh Saudari Opi. Kepada Saudari Opi dipersilahkan. Dhammapada Pakinakawaku, syair 296. Suppabuddhang pabuccanti sada gotamasawaka ye sangti wacaratto ca niccang buddha gata sati, yang artinya para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha dengan penuh kesadaran. Satu, satu, satu. Terima kasih kepada Saudari Opi atas lantunan Dhammapadanya. Ini marilah kita memulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami.
Tabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya, sebelum Yang Mulia Bhikkhu Sangka melakukan sharing dhamma, marilah kita minta tuntunan Aradhana Pancasila kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangka. Oka sa aham bante tisarane nasating Pancasila dhammang yacami anugaham katwa silang detame bante dutiyampi oka sa ahang bante tisarane nasating Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi oka sa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante. Iya Mahawadamitam Wadita. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami.
adina dana, weramani sikapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama bante sadu sadu sadu. Baik, sebelum mendengarkan Dhamma Desana dari Yang Mulia Biku Karuna Silo, marilah kita membacakan permohonan Dhamma Desana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalia niwarang ayacata santiga sata paraja pajatika desetu dhamma anukang pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasakaca etha manggalam mutamanti. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Baik, sebelum kita mendengarkan uraian Ya, Dhamma Desana dari pertama, Biku Karuna Silo, izinkan saya membacakan profil dari Biku Karuna Silo. Profil dari Biku Karuna Silo, nama penabisan Karuna Silo, tempat penabisan Padepokan Dhammadipa Arama, Batu Malak, tanggal penabisan 25 Februari 2018, pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau pajaya Biku Sukemo Mahatera. Nama guru penabis atau Kama Wacarya Biku Candakaro. Dan nama guru pembimbing atau Acarya Biku Ciradamo Tera. Itu saya persilahkan kepada Yang Mulia Bante Karuna Silo untuk memaparkan uraian Dhamma Desana. Kepada Bante saya persilahkan. ya baik, terima kasih pada pembawa acara ya, Romo David Kimlianto, ya para Manira Tota Silani yang turut juga bergabung baik melalui Zoom maupun channel YouTube Wihara Dhamma Metta Jember. Nah, kesempatan yang baik ya berjumpa lagi
dengan saya entah berapa tahun yang lalu ya, sempat mengisi, tapi ya saat ini memiliki kesempatan untuk berbagi dhamma kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meski masih dalam cara ya melalui virtual. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi dhamma dengan Anda semua perihal tentang hal-hal yang patut direnungkan. Nah, sebenarnya ini terdapat di dalam Abhinha Pacawe Kita Bathana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-57. Nah, tetapi familiar sekali kita sering menjumpai di dalam Parita Biru. Ya, Abhinha Pacawe Kanapata. Nah, di situ kan sering disebutkan Jarada Momhi, Jarang Anatito, Biadida Momhi, Biadi Anatito, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu parita tersebut diambil dari Abhinha Pacawe Kitabatana Sutta ini yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-57. Nah, sebenarnya apa sih yang dapat kita peroleh, bisa kita dapatkan tatkala kita melakukan sebuah perenungan. Ya, sebenarnya salah satu cara juga untuk kita mau merenung tentang kehidupan, nah tentu kita juga akan memperoleh pengetahuan. Dan dengan demikian, menyikapi dan menjalani kehidupan. Nah, seringkali kita abai, seringkali kita juga terbuai dengan kesenangan-kesenangan, akhirnya lupa bagaimana juga untuk ya memberikan makanan kepada batin kita, sehingga tidak jarang, tidak sedikit orang begitu dihadapkan dengan perubahan, bahkan kesulitan, kehilangan, nah seringkali batinnya tertekan, bahkan larut di dalam kesedihan. Ya, apa sih yang menjadi isi di dalam Abhinha Pacawe Kitabatana Sutta ini yang merupakan hal-hal yang patut kita renungkan? Nah, pada poin pertama, sebenarnya Sang Buddha memanggil para biku, menyampaikan bahwa para biku ada 5 hal yang harus sering kali direnungkan oleh seorang perempuan atau laki-laki, oleh seorang perumah tangga atau seorang yang meninggalkan keduniawian. Nah, apa 5 hal ini? Yang pertama adalah seorang perempuan atau laki-laki, seorang perumah tangga atau seorang yang meninggalkan keduniawian harus seringkali merefleksikan sebagai berikut. Aku tunduk pada usia tua, aku tidak terbebas dari usia tua. Nah, ini adalah sebuah proses alami yang akan kita alami. Nah, sehingga ya kita tidak perlu takut, tidak perlu risau suatu saat kita akan menjadi tua. Karena itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Nah, maka ketika kita menyadari hal demikian, nah kita tidak terlalu memaksa diri bagaimana untuk terus merawat diri dalam hal menutup perubahan yang terjadi di dalam diri. Nah, sering kita menemukan di lapangan bahwa tidak sedikit orang bahkan belum mampu berdamai dengan keadaan. Dalam hal ketika sudah berhadapan dengan usia tua, nah seringkali ya menutup diri. Ya, yang secara alami rambut sudah mulai memutih, ya masih dicat hitam, bahkan dicat merah. Nah, ketika sudah kulit sudah mulai keriput, nah juga menggunakan produk-produk yang harganya pun tidak murah. Nah, sehingga ketika seseorang sudah merenungkan, ya usia tua ini berarti belajar untuk menerima perubahan itu sendiri. Nah, maka demi manfaat apa perenungan terhadap usia tua ini perlu dilakukan? Nah, sebab seringkali seseorang ini merasa, wah saya masih muda, usia tua itu masih lama, sehingga abai akan mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, jika seseorang selalu merasa, wah saya masih sehat nih, usia tua masih jauh. Nah, seringkali ketika seseorang tidak paham tentang hukum alam yang sebenarnya, akan berupaya untuk memuaskan dirinya. Wah, terkadang pikirannya ini juga dikuasai oleh hal-hal yang buruk, ucapannya juga hal-hal yang buruk, bahkan ya perilaku perbuatannya juga hal-hal yang buruk. Maka inilah manfaat kenapa merenungkan usia tua ini penting. Jadi kita tidak boleh abai bahwa kita tidak selamanya muda. Nah, bahkan dengan merenungkan usia tua ini kita juga tahu orang tua kita pun tidak selalu muda. Nah, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk ayolah berbakti.
Ayo berbuat baik kepada orang tua selama orang tua masih ada. Nah, seringkali karena kesibukan mungkin ya, atau tuntutan hidup, seorang anak yang sudah pergi merantau keluar kota, nah, terkadang sedikit waktu untuk bertemu kembali dengan orang tua, bahkan setahun bisa sekali, bahkan ya karena pandemi kemarin mungkin 2 tahun lebih tidak sampai bisa pulang ke rumah orang tua. Nah, maka dengan merenungkan hal demikian, usia tua ini adalah hal yang wajar, hal yang dialami oleh semua orang. Nah, kita pun mencoba untuk melihat orang-orang terdekat kita. Wih, orang tua saya tidak selamanya muda. Nah, dengan menyadari hal demikian, ada tanggung jawab, ada kewajiban yang semestinya kita sebagai anak perlu lakukan tuh. Bahkan hal tersebut disebutkan di dalam segala wadah suta, ada kewajiban anak kepada orang tua. Ini juga perlu kita lakukan. Ya, membantu orang tua, menyeka, kemudian menjaga warisan yang diberikan. Nah, tatkala orang tua sudah tiada, ya kita melakukan pelimpahan jasa atas nama mereka. Nah, maka penting kan bagaimana kita ini juga perlu menyadari, ya jangan sampai kita mengatakan, yang tua-tua saja kau pelihara, kita mau masih muda, nanti belakangan aja tidak apa-apa. Harus diingat ya. Jadi kesehatan ini tidak selamanya kita miliki. Lalu yang kedua itu adalah ya sama isinya, seorang perempuan atau laki-laki di bagian awalnya cuma diganti dengan merenungkan tentang penyakit, bahwa kita ini tunduk terhadap penyakit. Nah, aku tidak terbebas dari penyakit. Nah, penyakit ini bisa saja muncul karena perubahan cuaca, seperti sekarang di Kota Batu ini lagi dingin-dinginnya. Maka ini suara agak bindeng ini, dikit pilek. Nah, jadi penyakit ini wajar kita alami. Jadi tidak hanya sakit secara fisik ini, tetapi ada juga semacam penyakit batin. Orang yang memendam kemarahan, kebencian terlalu lama di dalam dirinya, itu bisa menjadi penyakit batin. Nah, sakit secara alami tubuh ini mulai menua, renta, akhirnya membungkuk, tidak punya tenaga, itu hal yang alami. Tetapi bagaimana sekarang kita berupaya setelah belajar dhamma, memahami dhamma, jangan sampai membuat penyakit batin kita muncul. Ya, salah satunya bagaimana? Ya, orang yang memendam kemarahan, kebencian terlalu lama, hidupnya tidak damai. Nah, pasti akan mengalami kegusaran, terus selalu berpikir buruk terhadap orang lain, bahkan jarang bisa melihat kebaikan dari orang lain, karena ya dirinya sudah diselimuti kemarahan, kebencian, kedengkian, iri hati. Itu adalah beberapa penyakit-penyakit batin yang biasanya juga banyak orang yang masih memendam hal demikian. Tetapi bagi orang yang sadar bahwa penyakit ini, ya, kalau orang sadar, kalau kita memendam kemarahan, kita sendiri kok yang menderita. Lalu kenapa? Kenapa kita mau memendam sampai sejauh ini? Tidak bicara dengan seorang hanya karena kita pernah merasa dihianati atau pernah merasa disakiti dan sebagainya. Nah, seringkali kita perlu paham dong. Ya, tatkala kita dihadapkan dengan kondisi demikian, daripada kita terus memendam perasaan sakit yang merupakan sakit batin, itu kita perlu paham. Tatkala kita disakiti orang-orang lain, nah, apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak lepas dari apa yang pernah kita lakukan di kehidupan lampau. Nah, sehingga dengan adanya orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, lantas mereka berbuat sesuatu yang terkadang tidak kita harapkan. Nah, sebenarnya ya mereka ini adalah sarana-sarana yang mematahkan karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita membimbing diri kita dengan benar. Nah, begitu juga ketika kita merenungkan penyakit semacam ini, begitu kita mendengar kabar orang tua kita misalnya di rumah sedang sakit, ya ayo sisihkan waktu kita untuk menjenguk orang tua. Nah, terkadang kita banyak alasan, aduh sibuk inilah, sibuk itu. Nah, sehingga kehadiran kita sebenarnya menjadi obat bagi orang tua yang terkadang sakit, ya, disiksa oleh kerinduan. Aduh, anak saya lama pulang. Tapi begitu Anda pulang, nah orang tua melihat cucu-cucunya, waduh, mereka bahagia sekali. Itu menjadi obat kerinduan mereka. Nah, maka tatkala kita merenungkan hal ini, wah, kita juga suatu saat akan sakit. Maka hargailah kesehatan yang kita miliki. Apa manfaat merenungkan tentang penyakit ini? Seringkali kita juga lupa begitu, selama masih sehat nih, abai. Nantilah berbuat baik, kita masih hanya waktu yang banyak ini, ya, senang-senanglah. Itulah pentingnya kenapa perenungan tunduk terhadap penyakit ini perlu dilakukan. Karena kita terlalu
merasa pongah, bangga dengan kesehatan yang kita miliki, sehingga tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena orang yang tidak merenungkan hal demikian seringkali juga menggunakan kesehatannya ini untuk hal-hal yang buruk loh. Berpikir buruk, ya, berucap buruk, bahkan melakukan perbuatan buruk melalui badan jasmani. Nah, sehingga demi manfaat inilah kita juga perlu merenungkan tentang sakit. Ya, lalu yang ketiga itu adalah merenungkan tentang kematian. Nah, kita ini wajar mengalami kematian. Kita tidak mampu menghindari kematian. Nah, di dalam filsafat, ya, seorang filsuf Seneca dan Marcus Aurelius pernah mengatakan apa? Hiduplah hari ini seakan hari ini adalah hari terakhir kita bernapas. Nah, ini benar-benar mengajarkan kita tentang memento mori. Istilahnya adalah menanyakan atau mencoba untuk merefleksikan kapan terakhir kita hidup ini. Ya, istilahnya merenungkan tentang kematian itu. Nah, bahkan di dalam Badai Kartasutta atau di Parita Biru, bagian dari Awamanggala juga disebutkan. Ajewa kicamatapang, kojanya maranang suwe. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Nah, pentingnya manfaat yang bisa kita lakukan dalam merenungkan kematian, atau biasa disebut juga dengan memento mori ini adalah kita akan berupaya untuk menggunakan kehidupan yang kita miliki saat ini dengan baik. Kemudian menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka sering kita temukan kalau orang Mesir itu sebagai perenungan tentang kematian mereka membuat piramida, bahkan ada mumi sebagai perenungan terhadap kematian mereka. Bahkan tidak jarang mungkin kita menemukan ada seseorang yang menaruh tengkorak di depan meja kerjanya. Itu juga sebagai pengingat bahwa ya dia akan suatu saat akan mengalami kematian. Nah, sehingga dia termotivasi, dia bergerak bagaimana berupaya untuk bekerja sebaik mungkin sehingga dia berguna untuk dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang sekitar. Nah, di dalam Buddhis kan ada perlambangan ya yang mewujudkan tentang bagaimana proses kehidupan ya, ibarat bunga, kuncup, mekar, layu, pada akhirnya berguguran. Nah, bunga yang layu itu juga sebagai simbol tentang pengingat kita terhadap kematian. Ada tengkorak, ada bunga yang layu, bahkan ada jam pasir. Ya, pernah lihat kalau di gambar-gambar di Google, itu sebenarnya mengingat kita tentang kehidupan. Nah, maka kalau ulang tahun kita yang sudah ya remaja, dewasa, sebenarnya sebagai bel kan loh. Bel bagi kita, waduh, usia saya bertambah nih, umur kehidupan saya berkurang sebenarnya. Ya, di balik hura-hura yang diselenggarakan ya banyak persembahan kue ulang tahun, mungkin nasi tumpeng, kita perlu sadar diri. Bertambahnya usia itu mengurangi umur kehidupan kita. Nah, sehingga kita harus tahu, waduh, sekarang usia saya 28 tahun atau 29 tahun, 35 sudah. Nah, berarti umur kehidupan kita sudah berkurang sebanyak itu. Nah, sehingga kita akan berupaya bagaimana menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Merawat orang-orang yang ada di sekitar kita, hadir seutuhnya bagi mereka, itu juga penting. Nah, sehingga hal demikian akan membuat kehidupan kita ini benar-benar berarti. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang saudagar. Oh, ini nanti berkaitan dengan perundungan keempat sebenarnya ya. Perundungan keempat. Ini tentang nanti diceritakan setelah perundungan keempat. Perundungan keempat itu menyebutkan apa? Bahwa kita ini pasti berpisah dan terpisah dari siapapun dan apapun yang kita cintai dan kita sayangi. Ya, segala sesuatu yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Nah, maka menjadi hal demikian banyak orang yang masih menggenggam, terikat, mengikat dengan apa yang dia cintai. Nah, orang-orang yang demikian tuh sebenarnya sulit untuk bangkit dalam hal dia mengikat batinnya sendiri. Tatkala dia dihadapkan dengan kehilangan, sulit untuk menerima kehilangan tersebut, dia tidak berdamai dengan keadaan, bahkan membenci kenyataan itu. Kenapa harus terjadi? Nah, sehingga penting sekali bahwa dengan merenungkan hal demikian akan menyadarkan kita bahwa sekuat-kuatnya kita menggenggam sesuatu, jika sudah harus terlepas, pasti akan terlepas toh. Nah, jadi itu penting kita renungkan. Sekuat-kuatnya kita mempertahankan sesuatu yang akan pergi, pasti juga akan pergi. Ya. Kehidupan mengingatkan kita tentang siapa akan ada waktunya orang datang, ada waktunya dia juga akan pergi.
Nah, maka ada salah satu catatan di bagian psikologi yang saya baca itu berkenan tentang beberapa fase yang dialami oleh seseorang yang sulit untuk menerima kehilangan. Nah, jadi ada fasenya dia belum berdamai dengan keadaan. Nah, fase-fase ini memang sering terjadi. Ada istilahnya denial. Denial ini adalah menyangkal, enggak percaya, merasa peristiwa buruk ini hanya mimpi. Nah, maka terjadi penolakan, dia tidak berdamai dengan keadaan. Nah, lalu yang kedua tuh anger ya, ANGR. Itu merasa marah, enggak terima. Kenapa harus aku? Ada kan penyangkalan demikian? Kenapa harus terjadi kepada diriku? Kenapa secepat itu dia pergi meninggalkan tuh? Nah, dan lain sebagainya. Itu fase yang dialami. Kemudian yang ketiga itu adalah bargaining. Itu adalah fase tawar-menawar, berandai-andai. Sekiranya bisa memutar waktu, ini merupakan mekanisme untuk merebut kembali sense of control yang hilang. Jadi kan merasa andai kata mama masih di sini, ya ibu masih di sini, bapak masih di sini. Ya terkadang saya sendiri juga pernah melakukan hal demikian. Andai kata ya bapak masih di sini segala macam, mungkin akan lebih mudah nih pekerjaan di rumah segala macam. Sering terjadi. Lalu yang keempat itu fase depresi. Sedih, kecewa, kosong yang teramat sangat dalam. Nah, ini ditandai dengan kelelahan, sering menangis, kehilangan minat pada aktivitas, bahkan kehilangan gairah hidup. Nah, maka kalau orang yang mengalami kehilangan akan mengalami fase depresi ini, ayo ma makan. Enggak, rasa kangennya menyiksa batinnya. Tidak ada nafsu makan. Ayo makan segala macam. Nah, justru orang yang memahami hukum perubahan paling tidak minim. Fase depresi ini minim terjadi pada diri seorang tersebut. Sehingga dia lebih mampu menerima ya jika memang harus kehilangan ya kita akan kehilangan. Sebab kan dalam hidup ini jika bukan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan mereka one by one satu persatu akan pergi meninggalkan kita. Kita menolak hukum alam, siap-siaplah kita menderita. Nah, maka dengan memahami hal demikian, nah disitulah kita akan mampu menerima kenyataan berdamai dengan keadaan. Nah, lalu ada fase yang kelima itu adalah meski masih terasa dukanya di tahap ini, kondisi psikologis sudah tergolong cukup stabil dan bisa menerima kenyataan. Nah, jadi ada 5 fase ini yang sering dialami oleh seseorang ketika menghadapi kehilangan atau pada saat dia sedang berduka. Ada fase denial ya, anger, kemudian bargaining, depression, dan acceptance, maksudnya penerimaan. Nah, di situ ada 5 fase ini. Ketika sudah mampu menerima itu, nah, maka tahap ini dia sudah mulai pulih batinnya. Nah, maka ada sebenarnya kalau kita memahami lebih dalam, kenapa ketika Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma, utamanya kepada Yasa setelah bertemu dengan 5 petapa, itu kan bertemu Yasa. Hal pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang Anupubikata, 5 tahapan pembelajaran Dhamma, berdana ini bagian awal. Nah, bahkan di dalam Dasa Punya Kirawatu pun kita menemukan Dasa Parami pun ya dana bagian awal. Dasa Punya Kirawatu pun dana bagian awal. Nah, ini sebenarnya mengajarkan bagaimana kita juga berupaya untuk mengurangi kemelekatan, keterikatan, bahkan kita mampu membuka diri untuk menerima ajaran yang baru. Ya bagi orang yang berduka misalnya, dia sedang tertutup loh. Dia sedang menyangkal bahwa kenapa ini harus terjadi. Maka banyak orang yang memberikan nasihat pun masih mental nih. Karena ada fase-fase demikian tadi kan, penolakan kenapa harus terjadi begini dan sebagainya. Nah, sehingga kita butuh waktu yang tepat ya. Kita lihat timing yang tepat baru kita memberikan saran, masukan bagaimana yang terbaiknya. Maka kenapa berdana ini penting? Ini untuk mengurangi keterikatan dan kemelekatan kita. Nah, tatkala kita dihadapkan dengan perpisahan, kita lebih mampu, lebih legowo dalam menerima kenyataan tersebut. Maka ada sebuah cerita di salah satu buku tulisannya Ajahn Brahm. Nah, orang ini sudah terbiasa memberi, jadi dia tidak takut kehilangan. Nah, suatu ketika dia pergi belanja ke suatu pusat pembelanjaan lah. Nah, ternyata dia parkir motor, begitu keluar, wah motornya nggak ada, hilang. Dia pertama, waduh kenapa bisa terjadi? Padahal dia sering berbuat baik loh, kenapa harus mengalami kehilangan? Nah ternyata setelah keliling-keliling,
dia apa keluar itu dia salah parkir, dalam hal dia keluar itu tempat parkiran yang salah. Begitu dia menemukan, dia bahagia. Nah, fase pertama, orang ini tidak terlalu tersisa batinnya, dia hanya, aduh kenapa terjadi demikian ya, tapi dia tidak sedih. Fase keduanya dia menemukan motor yang dia parkir di tempat yang lain, ada kegembiraan yang dia dapatkan. Tapi bagi orang yang tidak pernah memberi, pasti buruk dalam apa pikirannya, menyalahkan, wah tukang parkirnya gimana sih segala macam, bahkan menyalahkan orang lain toh. Nah, tapi orang ini sudah terbiasa memberi, ada efek, ada energi yang berkembang di dalam dirinya, dia mampu mengontrol emosinya. Nah, maka penting sekali bagaimana kita juga merenungkan hal demikian. Sering juga saya ingatkan kepada teman-teman yang muda-muda kan, muda-mudi itu, ya kenapa Anda susah move on? Anda terlalu terikat dengan luka di masa lalu. Anda tidak bisa membuka diri menerima sesuatu yang baru karena Anda mengikat. Anda terikat tentang kepedihan, tentang kegagalan Anda di masa lalu. Nah, karena Anda terikat dan melekat itu ada labeling kepada orang lain, sehingga ketakutan muncul dalam diri kita toh. Aduh, saya nggak mau lagi lah mengenal cinta lagi, saya takut terluka. Nah, Anda ketakutan itu terjadi karena kemelekatan di masa lalu. Anda gagal di masa lalu. Maka dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cintai, bahkan kita sendiri wajar berubah, terpisah. Ya jika memang dia bukan jodoh kita, kenapa dipertahankan toh? Bahkan kita selalu mengikat dengan mengingat-ingat peristiwa kejadian, ya ditinggal pas lagi saya sayang, ya mungkin ya. Itu yang menyiksa batin. Nah, maka kita melakukan perenungan ini, kita akan lebih bisa berdamai dengan diri sendiri, mampu menerima kenyataan, ya, tidak membenci keadaan. Nah, tentang cerita ya, tentang yang Saudagar kaya raya itu kan memiliki 4 istri toh, mungkin ini familiar lah, pernah kita dengar. Ini sebenarnya juga mengingatkan kita tentang bagaimana ketika terjadi kematian, nah hanya satu orang yang setia menemani, yaitu istrinya yang pertama. Ya dikatakanlah dia ini saudagar yang kaya raya. Tiba-tiba dia jatuh sakit sekali, mau meninggal. Dia punya istri 4. Dipanggillah istri yang keempat. Aduh, saya sudah mau dekat kematian nih. Kamu mau tidak ikut dengan saya? Istri keempat kan pasti masih muda tuh. Wah, saya tidak mau. Saya pun masih bisa menikah lagi ketika kamu sudah meninggal. Tersayat hatinya, teriris, merasakan penderitaan karena istri yang dia cintai, yang dia sayangi, bahkan diutamakan ketika kebutuhan apa yang diinginkan, ternyata balasannya demikian. Istri ketiganya dipanggil. Kamu juga istriku yang kucintai. Apapun yang keinginanmu selalu kuberikan. Dan segala macam. Begitu diajak untuk menemani dia meninggal, istri ketiga tidak mau. Saya pun masih muda. Saya pun masih bisa menikah. Ditinggalkanlah dia. Sakit sekali. Nah, istri kedua pun demikian. Ketika dipanggil, dia pun tidak mau. Karena dia merasa bahwa dia ingin menjalani kehidupannya. Lalu istri yang pertama ketika dipanggil, dia yang terabaikan. Jarang diperhatikan, tetapi istri pertama ini memiliki kesetiaan untuk saudagar yang kaya raya ini. Nah, ketika ditanya apakah dia bersedia, ternyata istri pertamanya bersedia. Ini sebenarnya analogi saja sih ya. Analogi tentang bagaimana suatu saat ketika kita berpisah, keluarga paling dekat pun belum tentu mau mengalami, dalam artian menemani kita. Masuk satu peti nggak ada yang mau. Satu tempat kremasi dan itu juga nggak ada yang mau. Karena apa? Mereka pasti akan menjalani kehidupannya masing-masing. Ingat, ketika kita lebih dulu pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai, fase kehilangan mereka mungkin ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Setelah itu kekosongan kita akan diisi orang lain. Itu yang perlu kita ingat. Nah, sehingga apa? Jangan terlalu melekat. Maka ketika kita sudah dihadapkan dengan kehilangan, kemelekatan yang kuat ini seakan-akan kita 100% dibutuhkan. Tidak. Akan ada masanya ketika kita tidak ada, kekosongan kita itu akan diisi oleh orang lain. Ya begitu pula ketika kita menjabat nih kepengurusan di wihara, terlalu melekat dengan kepengurusan, tidak percaya muda-muda misalnya. Ada toh kita menemukan hal-hal demikian. Ingat, waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Tidak selamanya kita memegang suatu tonggak kepemimpinan. Kita harus belajar ikhlas melepas, berikannya yang mudah. Nah, dengan demikian bagaimana? Kita belajar bahwa hidup ini tunduk terhadap hukum perubahan. Kita belajar bahwa apa yang kita cintai, jabatan kita ini juga perlu kita ikhlaskan, lepaskan. Agar itu mengurangi beban keterikatan batin kita. Nah, itu perihal
manfaat. Kenapa kita perlu melakukan perenungan terhadap segala sesuatu yang kita cintai, wajar berubah dan wajar terpisah dari kita. Nah, lalu perenungan yang kelima adalah seorang perempuan atau laki-laki, seorang perumah tangga atau seorang yang meninggalkan keduniawian harus sering merefleksikan atau merenungkan sebagai berikut. Aku adalah pemilik kamaku, ya, pewaris kamaku. Aku memiliki kama sebagai asal mula, kama sebagai sanak saudara, kama sebagai pelindungku. Aku akan menjadi pewaris kama apapun baik buruk yang kulakukan. Nah, jadi ketika kita merenungkan tentang perbuatan hukum kama, inilah menjadi warisan kita. Nah, sekarang kan masa wasa nih. Nanti ketika sudah selesai masa wasa, memasuki masa katina, nah seringkali akan dibacakan Nindi Kanda Sutta. Nah, di Sutta itu menyebutkan tentang manfaat daripada kebajikan-kebajikan, di mana setiap perbuatan itu menjadi sebab-sebab, ya asal mula juga, karena tadi kan direnungkan bahwa tatkala kita merenungkan tentang perbuatan sebagai asal mula, nah maka kita tidak heran. Banyak dalam kehidupan ini, kok kemudahan-kemudahan selalu didapatkan nih oleh seseorang. Di balik kemudahan yang didapatkan oleh seseorang, ternyata banyak kebajikan yang dia lakukan. Kita perlu sadar nih, dalam hidup kok masalah datang kepada kita bertubi-tubi nih. Masalah satu belum selesai, datang masalah lagi. Datang lagi masalah bertubi-tubi. Sebenarnya itu menandakan bahwa kebajikan kita berkurang. Ketika kita menyadari hal demikian, ayo bersemangat berbuat baik untuk membuka kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Nah, maka penting sekali kita merenungkan tentang perbuatan kita. Merenungkan ya seperti halnya saudagar kayak tadi, istri pertama itu perbuatannya. Dialah yang setia menemani. Bahkan ketika orang meninggal, ya, hukum kama apa, hasil dari perbuatannya terus menemani seorang tersebut. Nah, maka dalam hal ini, merenungkan tentang hukum kama ini juga menjadi salah satu bagian dari keyakinan yang mesti dimiliki oleh umat Buddha. Selain memiliki keyakinan pada Tathagata Bodhisattva, keyakinan terhadap pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha, seseorang ini juga yakin terhadap hukum kama. Seseorang juga yakin terhadap hasil daripada hukum kama. Dan setiap atau semua makhluk memiliki kamanya masing-masing. Maka ketika kita lahir nih dalam satu keluarga, kendati pun satu keluarga, perlu dicatat. Itu dari kakak dengan adik juga memiliki nasibnya. Pertemanannya juga berbeda. Ini juga dipengaruhi dari apa? Bagaimana di saat kehidupan ini dia mengarahkan dirinya dengan benar atas sama bijak itu berkah. Sehingga dia sedang membuat kama-kama baik. Kama-kama baik inilah yang bisa memudah-mudahkan dalam kehidupannya. Nah, sehingga tidak jarang dalam satu keluarga ini meskipun lahir di satu keluarga dari satu ibu yang sama, ayah yang sama, si kakak lebih sukses, adiknya tidak. Adiknya lebih sukses, kakaknya tidak. Nah, ini kita perlu paham bahwa kendati pun kita lahir dalam satu keluarga, ternyata karma kita berbeda-beda. Sehingga dengan memahami hal itu bisa meminimalisir keiri hatian kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Coba kalau kita tidak paham, waduh, jangan-jangan dia bisa kaya nih, melihara tuyul nih, babi ngepet, dan sebagainya, pesugihan lah, dan sebagainya. Bisa terjadi, karena kita tidak paham akan hukum kama itu. Orang bisa mendapatkan kemudahan, jenjang karir yang baik. Oh, ternyata didukung pula oleh perbuatan-perbuatan baik. Maka di dalam Nindi Kanda Sutta kan jelas sekali. Pengikut, ya, itu didapatkan karena kebajikan. Yang buat dari pangkat, pengikut, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini, bahkan kelahiran di alam dewa setelah kematian, itu didapatkan dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, maka tatkala kita merenungkan bahwa kita ini adalah pewaris kama kita, pemilik kama kita, ini tidak akan tertukar, ya. Kama yang kita lakukan tidak akan tertukar dengan orang lain. Karma ini sebagai pelindung kita. Nah, ini juga ada cerita nih tentang Raja Pasenadi. Ini terdapat di dalam Attarakita Sutta namanya, ya. Suatu ketika Raja Pasenadi ini pergi ke suatu hutan. Dia merenung, merefleksikan dirinya. Siapa kira-kira yang menjadi pelindung sejatinya kita? Setelah dia berpikir dengan sesama, oh ternyata kita sendirilah yang menjadi pelindung bagi diri kita sendiri.
ketika kita menjaga pikiran kita dengan baik, menjaga ucapan kita dengan baik, menjaga perilaku perbuatan kita dengan baik, maka disitulah kita terlindungi. Tetapi ketika seseorang berpikir buruk, berucap buruk, dan melakukan tindakan-tindakan buruk melalui badan jasmani, di saat itulah dia sedang membuat petaka bagi dirinya sendiri. Dia menunggu hal demikian, kemudian pergi menghadap Sang Buddha, menceritakan hasil dari pemikirannya itu tentang perlindungan. Kendati pun seseorang memiliki pasukan bergajah, berkereta, itu tidak bisa memberikan perlindungan secara internal. Itu hanya secara eksternal saja. Perlindungan sejati kan bagaimana kita melindungi batin, toh? Reaksi kita terhadap kehidupan di luar bagaimana, itu bisa menentukan kebahagiaan kita lah. Maka dengan kita mengerti bahwa hukum karma ini sebagai pelindung kita, maka dikatakan di Dhammapada pun tidak di gunung, tidak di gua, ya seseorang dapat bersembunyi dari hasil perbuatan buruknya. Nah, maka kita perlu berupaya sekarang ketika kita belajar Dhamma, oh ternyata Dhamma mengajarkan demikian. Bahkan Dhamma ini adalah pedoman hidup kita dalam keseharian. Ada hal-hal yang layak dilakukan, ada hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Sehingga ada kesempatan kita untuk membimbing diri kita dengan benar atas sama panidicca. Nah, dengan mengetahui manfaat-manfaat dalam perenungan itu, maka siswa mulia ini pun harus merefleksikan dirinya ketika mengalami ketika merenungkan tentang usia tua, bahwa oh, bukan hanya saya sendiri nih yang mengalami usia tua, bahkan tetangga saya pun mengalami usia tua nih, ya, teman-teman saya pun nanti akan mengalami usia tua. Nah, sehingga akan muncul dalam dirinya berupaya untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang buruk, lalu mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, jadi fungsi daripada merenungkan hal-hal seperti merenungkan tentang usia tua, merenungkan tentang sakit, merenungkan tentang kematian, ya, ini akan membuat kita tergugah bagaimana berupaya untuk menggunakan waktu, meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak baik dan mengembangkan kualitas-kualitas yang baik, memunculkan hal-hal yang baik yang belum muncul dan menumbuh kembangkan hal-hal baik yang sudah ada. Hal-hal yang buruk yang sudah ada kita coba untuk mengurangi, bahkan meniadakan. Nah, dengan merenungkan hal demikian, kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan merefleksikan bahwa segala sesuatu ini wajar berubah, terpisah dari kita, nah sewaktu-waktu apa yang kita miliki ini bisa hilang, ya. Di dalam salah satu sutta pun disebutkan, harta berupa duniawi ini suatu waktu bisa saja terbakar oleh api, hilang karena banjir, hancur karena gempa bumi, atau diambil oleh sanak saudara yang tidak dikehendaki, ya kan? Hal itu bisa terjadi. Maka begitu kita merefleksikan atau merenungkan demikian, apapun yang akan terjadi di masa depan, dihadapkan dengan kehilangan atau perpisahan, kita sudah punya mental atau batin yang siap menerima hal itu. Tapi kalau kita sendiri belum melakukan perenungan hal demikian, ya, tidak mengerti hukum perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini, wah, seringkali sulit sih, bahkan tidak mudah ya, untuk kita mampu berdamai dengan keadaan. Maka itulah pentingnya bagaimana kita mencoba untuk merefleksikan bahwa segala sesuatu yang kita cintai, yang kita miliki, sayang itu wajar berubah dan terpisah dari kita. Nah, kemudian perihal perbuatan. Nah, siswa mulia ini merefleksikan sebagai berikut. Aku bukanlah satu-satunya menjadi pemilik kamaku sendiri. Jadi kan semua orang memiliki kamanya masing-masing toh. Nah, dan seterusnya. Nah, kama sebagai pelindung yang akan menjadi pewaris kama apapun, baik atau buruk yang dilakukan, semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali adalah pemilik kama mereka sendiri, pewaris kama mereka sendiri. Memiliki kama sebagai asal mulanya. Kenapa dia lahir di sana? Yaitu karena kama sebagai asal mulanya. Kenapa tidak lahir di sini? Itu juga kama sebagai asal mulanya juga. Nah, dengan demikian, maka tatkala kita merenungkan tentang kama dan wipaka kama ini, ya saya katakan tadi, itu bisa meminimalisir, bahkan membuat kita tidak perlu iri hati terhadap pencapaian orang lain, terhadap apa yang dimiliki orang lain. Karena itu adalah tidak luput dari buah usaha perjuangannya dia dan didukung oleh perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, di akhir daripada sutta itu disebutkan kaum duniawi tunduk pada penyakit. Usia tua dan kematian adalah menjijikkan.
bagi orang-orang lain yang ada sesuai dengan sifatnya. Jika aku menjadi jijik pada makhluk-makhluk yang memiliki sifat demikian, maka itu tidaklah selayaknya bagiku karena aku juga memiliki sifat yang sama. Sewaktu aku berdiam demikian, setelah mengetahui kondisi tanpa perolehan, aku mengatasi segala kemabukan. Kemabukan pada kesehatan, ya, usia tua, bahkan kepada kehidupan setelah melihat keamanan dalam pelepasan keduniawian. Kemudian semangat muncul dalam diriku ketika aku dengan jelas melihat nibbana. Ya, ini perkataan dari Sang Buddha di akhir daripada sutta tersebut. Sekarang aku tidak mampu lagi menikmati kenikmatan indria. Dengan mengandalkan kehidupan spiritual, aku tak akan pernah berbalik lagi. Nah, itulah penutup daripada Abhinha Pacaweki Tabatana Sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, maka hal-hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini sebenarnya ada 5. Ya. Ada 5 perihal kita perlu merenungkan tentang usia tua. Kita perlu merenungkan tentang penyakit, ya, sakit. Kita perlu merenungkan tentang kematian. Kita perlu merenungkan tentang segala sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi wajah berubah dan terpisah dari kita. Dan yang terakhir nih, kita perlu merenungkan tentang bahwa kita ini pewaris karma kita. Lahir pun dari karma kita. Dan karma ini pun sebagai pelindung dari diri kita. Nah, kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin bisa diisi dengan ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman yang join di via Zoom atau via YouTube. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo David ya. Terima kasih Bante atas teman sananya penjelasannya. Ya, Bapak Ibu partisipan, kami juga membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu partisipan yang bergabung di Zoom. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat, dan kepada Bapak Ibu yang bergabung di YouTube bisa mengirimkan pertanyaan di kolom live chat. Untuk membuka sesi tanya jawab, izinkan saya bertanya kepada Bante. Ya. Tadi kan yang terakhir itu karma ya Bante ya, masalah karma. Iya. Bagaimana menurut Bante, pandangan Bante ini jika ada orang ya, misalnya karena dia melakukan perbuatan buruk atau perbuatan salah gitu Bante ya, karena takut kena karma buruk atau ada buah karma buruknya, jadi punya pikiran saya harus berbuat baik nih. Misalnya contoh saya function deh gitu untuk menekan ya buah karma buruk, buah karma buruk tadi yang tadi sudah kita lakukan lah gitu. Itu sebenarnya pandangan yang bagaimana Bante, tepat atau kurang tepat Bante mengenai hal tersebut Bante? Iya. Nah, jika kita membaca di buku Kama adalah penciptanya yang kapar putih ya, itu siapa penulisnya saya lupa ya. Mentimun apa Selamat Raja Ali ya. Pokoknya ada buku Kama Sang Pencipta. Bahkan ada buku Kama, klasifikasi Kama yang ditulis oleh Asin Keminda yang dari Dhamma Wihari Buddhist Study. Nah, ketika kita belajar hukum Kama, tidak plek dalam artian seperti yang disebutkan di dalam Samudaka Sutta atau sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang dituai. Pelaku keburukan memetik kebahagiaan, pelaku kejahatan memetik penderitaan. Tidak hanya berhenti di situ. Nah, ternyata banyak sekali klasifikasi Kama. Kama yang berbuah berdasarkan fungsi, berdasarkan akibat, dan sebagainya. Nah, ada 2 hal sepertinya. Kama yang sebagai pemelihara dan Kama sebagai penekan hal-hal yang buruk. Ada contohnya, ada coba tuh cerita. Seorang biku, dia kan memiliki murid nih, Samanera. Nah, dia tahu bahwa muridnya ini akan meninggal 7 hari lagi. Nah, sehingga dia mengizinkan, kamu pulanglah ke rumah. Nah, karena dia tahu bahwa seminggu lagi muridnya ini akan meninggal. Nah, tetapi singkat cerita, 7 hari kemudian, muridnya pulang ke wihara loh. Heranlah guru ya. Nah, dengan demikian dia bertanya, ketika berjalan pulang, apa yang kamu lakukan? Oh, ternyata si muridnya menolong semut yang hampir tenggelam karena hanyut oleh air. Dari akibatnya menolong semut itu, dari apa yang diketahui oleh gurunya, karena dia sudah memiliki kekuatan batin, dia akan meninggal 7 hari, ternyata akibat menolong semut itu dia mampu menekan karma buruk yang sebagai karma penghancur kehidupannya. Nah, ternyata kebajikan itu membuat usia kehidupannya bertambah. Alias dia memiliki usia yang panjang. Nah, maka ketika seorang memiliki pemikiran saya berbuat baik untuk menekan hal yang buruk, tidak salah juga. Justru dia memiliki cara pandang yang baik dengan didukung dengan literatur, pemahaman dengan hukum Kama, bahwa memang ada
hukum karma yang berjalan sebagai penekan, ada yang sebagai karma sebagai penghancur. Ada juga karma yang bersifat sebagai pemelihara. Nah, maka kita lihat nih, orang yang sering berbuat baik, wih kemudahannya selalu datang toh. Dia berdana segini, tapi yang didapatkan 2 kali lipat dari itu loh. Bahkan kemarin salah satu peserta Pak Baja yang ikut pelatihan kemarin di Surabaya, ya ibarat dia menceritakan kesaksian yang dialami. Dia berbuat baik, kemudian dia selalu dapatkan. Nah, ibaratnya apa? Dia berbuat baik itu sebagai pemelihara juga. Kemudahan atau karma-karma baik yang dia miliki, dia terus berbuat baik sebagai pemeliharanya. Nah, ketika dia berbuat baik itu pun dia sebagai penekan karma buruk. Bukan berarti karma buruknya tidak berbuah. Dia berbuah. Cuman karena dia fokus di dalam kebaikan, di saat karma buruknya berbuah, penderitaan yang dia rasakan tidak begitu dahsyat. Ibarat yang lebih dominan kan kebahagiaannya gitu loh. Ya kan? Nah, sama halnya ketika kita fokus terhadap satu hal, terkadang hal yang lain kan tidak kita berikan perhatian, tidak begitu terasa toh. Nah, demikian ketika kita fokus berbuat baik, nah kendati pun karma buruk kita berbuah, yang kita rasakan itu tidak begitu menyakitkan. Nah, maka itulah pentingnya ketika seorang berpikir, wah, saya mau berbuat baiklah untuk menekan hal yang buruk, bisa, mau justru bagus. Karena dia berupaya untuk menanggalkan hal yang buruk, kemudian membangkitkan hal yang baik, ya dengan melakukan pangsen hal demikian. Jadi untuk menambah pundi-pundi perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, sehingga pundi-pundi perbuatan baik ini sebenarnya akan membuahkan apa? Kemudahan, kesehatan, ya bahkan usia yang panjang bagi seseorang. Oke. Tapi tetap buah karmanya masing-masing ya Bante berarti ya. Tetap, iya, masing-masing. Oke. Nanti kita sudah pangsen, totonya di sana dipancing ikannya. Ya mungkin sudah waktu dia sudah meninggal ikannya ya. Jadi kita sudah berupaya berbuat baik, kita tinggalkan ternyata ada orang-orang yang bersembunyi di balik semak, pancing lagi ternyata. Ya, itu sudah jalan karmanya masing-masing. Terus Bante, bagaimana hal-hal 5 hal tadi yang kita renungi Bante ya? Karena itu kan kita perenungan. Jadi menjadi sebuah perenungannya itu pas Bante. Jadi artinya nggak terlalu berlebihan juga dan nggak terlalu santai juga kayak seperti dari Bante bilang kan ya. Kita masih muda, udah deh nggak usah terlalu banyak berbuat baik nanti pada saat udah tua atau udah dewasa gitu ya. Kan itu juga ada orang yang berpikir, aduh mikirin kematian gitu Bante kan. Aduh dari muda nih udah fokus gitu di wihara gitu misalnya Bante berbuat baik gitu karena takut dengan kematian itu. Biar pas formulanya kira-kira bagaimana Bante mengenai hal-hal yang harus direnungkan ini? Iya, saya menemukan istilah memento mori ini ada di salah satu channel yang Great Mind, itu Miss Marisa ya namanya. Dia menjelaskan tentang begitu lihai sekali perihal memento mori, misalnya perenungan tentang kematian. Terkadang kan hal yang tabu nih, tapi bagi umat Buddha bukan hal yang tabu. Justru dengan kita mencoba untuk membahas tentang ini loh realita kehidupan, kita membuka cara pandang orang melihat kehidupan. Jadi kehidupan tidak melulu soal kesenangan loh. Kalau Anda tulis kesenangan, tiba-tiba dihadapkan dengan kesulitan, siap tidak kita punya batin? Nah, begitu pula. Nah, dengan demikian, ya, bagaimana cara kita menerangkan? Ketika kalau kita di desa-desa kan ada acara kematian, puja bakti, misalnya. Kalau tidak tahu ya di daerah lain, kalau di tempat saya itu puja bakti dari hari pertama sampai hari ke-7. Kita selalu puja bakti ke rumah yang berduka. Dan di saat momen seperti itu pun kita menjelaskan itu pendekatan secara emosional yang mudah untuk ya bisa kami terima juga. Nah, bahwa kehidupannya demikian adanya. Bahkan kita bisa lihat nih, ternyata yang meninggal juga tidak tua-tua amat. Nah, bahkan kalau kita ke rumah duka misalnya, dari sekian banyak ruangan di rumah duka itu, kita lihat umurnya bervariasi. Ada yang 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Bahkan ya masih anak SD pun ada yang meninggal ketika ada yang disemayamkan di rumah duka. Nah, kita memberikan arahan bahwa perenungan ini penting. Maka setiap pagi tatkala kita melakukan perenungan bahwa aku wajar mengalami usia tua, aku tidak mampu menghindari usia tua, wajar menyandang penyakit, wajar mengalami kematian, wajar berpisah dengan yang kumiliki, yang kucintai. Nah, kita pewaris kamar kita masing-masing. Itu ibaratnya untuk mengingatkan kita, ya, memberikan makanan untuk batin kita. Ini loh yang akan kita alami, sehingga ada kesiapan mental. Jika dari sekarang kita tidak mempelajari hal demikian, maka tidak sedikit tuh orang frustasi. Hanya gara putus cinta, saya baca di berita seorang pemuda mau bunuh diri loncat dari jembatan, bayangkan.
Nah, itu kan belum memahami bahwa terkadang segala sesuatu yang kita cintai ini wajar berubah, terpisah dari kita. Mungkin karena perasaan si cewek yang udah berubah atau tidak merasa nyaman atau permasalahan lain, akhirnya diputuskan. Nah, kita yang belajar Dhamma tidak sampai pendek pemikiran meloncat dari jembatan tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat momen seperti apa penting kita menyampaikan demikian, ya kita mungkin ada kegiatan di wihara, misalnya kegiatan SPD lah, puja bakti lah, atau kegiatan kumpul bersama dengan teman-teman remaja. Ini sebenarnya materi yang ringan untuk mengingatkan tentang kehidupan, karena ini realita loh, begitu adanya. Hanya bagaimana nanti kita mengemas dengan cara bahasa kita sendiri atau kita punya video visual. Ada salah satu video yang menarik sekali. Itu video yang lagu Thailand kayaknya ya. Perempuan yang tiba-tiba dia berubah menjadi tua, kemudian sampai seperti tengkorak. Nah, itu kan refleksi daripada hukum ini sebenarnya. Dari usia tua, dia sakit, kemudian mengalami kematian. Nah, dengan ada visual itu, orang bisa melihat. Nah, tidak perlu lagi terlalu menyombongkan terhadap tubuh badan jasmaninya. Nah, bahkan kan di dalam salah satu Wijaya Sutta nih, di Parita Biru itu kan disebutkan tuh, sebagaimana mayat ini demikianlah tubuh ini, sebagaimana mayat itu demikianlah tubuh ini, sebagaimana tubuh ini demikianlah mayat itu. Orang yang menganggap tinggi dirinya ya dan merendahkan orang lain itu disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap tubuh badan jasmani. Ih, aku lebih cantik loh, aku lebih ganteng loh daripada si dia. Kalau kita paham secara Dhamma, dalamnya kita sama aja tuh, tengkorak, terus daging, dilapisi kulit jangan, cuma cover luarnya ini saja yang membedakan. Nah, sehingga tidak perlu lagi kita ini berkecil hati. Wah, dengan kondisi seperti ini, kita akan mampu kok berdamai dengan diri kita. Ada kan yang penolakan terhadap diri sendiri. Kenapa saya harus seperti ini loh? Yang lain kok ganteng, cakep. Kenapa saya seperti ini? Ada penolakan terhadap dirinya. Tapi begitu dia bertemu Wijaya Sutta ini, saya yakin diajarkan dengan baik akan mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Terimalah diri kita apa adanya tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, toh menilai baik buruk diri kita dengan orang lain. Justru dengan mampu menerima itu, hidupnya akan lebih damai, lebih tenang, lebih happy, enjoy. Nah, jadi kita bisa lihat momen-momen seperti itu sih ya. Kalau ada kegiatan, event, dan juga kita bungkus dengan cara bahasa yang menarik, dan juga kita butuh media sebagai visualisasi. Ayo ke kuburan, misalnya ini kan untuk mengingat kematian nih. Ke rumah sakit, itu untuk mengingat bahwa tubuh kita tidak selamanya sehat. Ke panti asuhan, panti jompo itu penting sekali. Oke, baik. Terima kasih Bante telah menjawab pertanyaannya. Bante, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk dari para partisipan, ini ada performance dulu nih Bante, Ya, dari saudari Lifun ya. Kepada Cilifun, dipersilahkan Ci. Baik, selamat malam Bante, mohon izin. Ya. Dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama Satihontu Namo Buddhaya. Saya akan membawakan sebuah lagu untuk direnungi. Ku
semua yang ku miliki kan berbisa dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Apapun yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan ku warisi. Terima kasih Setiwanto Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudara Lipun atas persembahan lagu Buddhisnya. Baik, kami sekali lagi mengundang kepada Bapak Ibu partisipan yang berada di Zoom maupun yang berada di YouTube. Apabila memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat di Zoom atau kolom live chat dia di YouTube. Baik, Bante, menyambung lagi. Sepertinya saya kembali yang bertanya kepada Bante. Bante, untuk sebagai kita ya Bante ya, yang terutama yang muda-muda Bante. Nah, sebelum terlambat bakti kita kepada orang tua Bante ya. Kira-kira pandangan Bante kalau anak itu yang bisa membahagiakan atau membanggakan orang tua itu seperti apa Bante? Biar nggak salah persepsi Bante, karena kan kadang-kadang ada orang tua yang ya cukup anaknya hadir, ada waktu untuk orang tuanya itu juga cukup. Tapi ada juga pandangan ya udah anaknya nggak ada tapi ada kiriman gitu Bante kepada orang tua Bante. Nah itu kira-kira gimana Bante ya? Pandangan seperti itu Bante. Ini ada di dalam Itipitaka, menyebutkan 3 tentang jenis anak. Ya. 3 jenis anak ini, yang pertama, anak ini Abhijataputa, Anujataputa, dan Awajataputa. Jadi Abi ini lebih tinggi, terus Anujata ini setara, lalu Awakujaputa ini dia lebih rendah. Dalam artian ketika seseorang anak ini lebih tinggi dari orang tuanya, nah dia lebih pandai, ketenarannya lebih dari orang tuanya, bahkan kebajikannya lebih besar dari orang tuanya. Jadi si anak ini kalau dia lebih tinggi. Kalau setara, ya orang tua ini ketenaran dengan anaknya sama, ya. Kemudian secara pengaruhnya juga sama, kemudian kebajikannya juga sama. Lalu yang lebih rendah, kebajikan orang tuanya lebih tinggi. Ya, dalam sisi pengaruhnya, orang tuanya lebih berpengaruh daripada anaknya. Kemudian ya ketenarannya, orang tuanya lebih tenar daripada anaknya. Kebajikan orang tuanya pun lebih banyak daripada anaknya. Sekarang kita coba, kita berada pada posisi yang mana nih? Tatkala orang tua kita merawat dari kecil sampai dengan besar, kadang ada orang berpikiran bahwa, lah itu kan kewajiban mereka. Mereka melahirkan kita, berarti mereka memiliki kewajiban. Ingat, kita belajar Dhamma loh. Di dalam Dhamma sudah disebutkan. Segala Wada Sutta, Anda disebutkan tentang ini, kewajiban sebagai anak. Bahkan, para Bhawa Sutta menyebutkan sebagai peruntuhan, ia yang kaya tetapi tidak menyokong orang tuanya, itu adalah sebab daripada keruntuhan.
Nah, di dalam Itiwitaka ini kita ada 3 jenis anak. Kita sekarang mau jadi jenis anak yang keberapa? Apakah lebih rendah dari orang tua, setara dengan orang tua, atau lebih tinggi dari orang tua? Nah, memang kalau kita dalam artian bekerja di luar kota, kirim uang, itu kewajiban juga dalam artian kita mungkin untuk membantu, untuk menyokong orang tua. Tetapi sesekali waktu, mumpung ada kesempatan, pulanglah ke rumah orang tua, menyapa mereka, lihat apa kira-kira yang perlu diperbaiki di rumah orang tua. Sering kita melihat kalau di dalam tradisi kematian ya, bahkan banyak suguhan makanan minuman diberikan ketika orang tua sudah meninggal. Bayangkan, lah pas masih hidup orang tua kita kemana? Lah itu nggak bisa dicicipi secara langsung. Alangkah baiknya ketika kita orang tua masih ada, kadang punya cuma 1 bungkus bakso nih, pulang ke rumah makan bareng dengan orang tua, jauh lebih bermanfaat dibandingkan orang tua sudah tiada. Wih, ayam, buah-buahan, snack-snack segala macam di altar leluhurnya, tapi orang tua tidak bisa cicipi loh. Nah, maka akan jauh lebih berharga kalau ada waktu pulang. Ayo pulang, makan bareng dengan orang tua, bercerita bagaimana pengalaman kita di luar kota. Yang ada kita sudah punya anak, misalnya orang tua bisa lihat cucu-cucunya, itu membahagiakan sekali. Nah, mumpung masih ada waktu, suatu saat kita ini kan jadi orang tua. Masalahnya kalau kita sendiri tidak baik kepada orang tua, jangan berharap anak kita juga baik kepada kita. Hukum karma kan berlaku nih, ya kan? Lah jangan sakit hati dong. Aduh, kamu ini kurang ajar ya sama papa sama mama ya. Kok gak hormat? Sadar diri. Kita sudah hormat gak ke orang tua? Kita sudah berbakti gak ke orang tua? Nah, sehingga ya ada hukumnya demikian. Maka kendati pun dalam kehidupan real kenyataan ini, jangan sampai juga perbedaan keyakinan memutuskan silaturahmi anak dengan orang tua. Ataupun tidak mau lagi menyokong membantu orang tua. Karena alasan apa? Beda keyakinan segala macam. Wah, itu sangat disayangkan. Begitu sih ya. Jadi kita harus sadar nih, dalam Itiwitaka nih referensinya ada 3 jenis anak. Apakah mau lebih tinggi dari orang tua, setara dengan orang tua, atau lebih rendah dengan orang tua. Sehingga kalau udah suta, adalah hal yang perlu dilakukan oleh seorang anak. Ya, jangan sampai kita sukses secara karir, banyak materi, tapi tidak menyokong orang tua. Hati-hati, itu sebab keruntuhan loh, yang bisa membuat hidup kita ya mengalami kemunduran. Demikian. Baik, Bante. Kasih penjelasannya, Bante. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema pada malam hari ini. Silakan diketik di kolom chat Zoom atau di kolom live chat di YouTube. Oh, ada ucapan terima kasih nih kepada Bante. Terima kasih Bante untuk selalu merenungkan realita kehidupan. Masih di tengah acara sudah ada yang sentuh nih Bante. Dari Pak Narko Cunarko. Terima kasih Bante untuk selalu merenungkan realita kehidupan. Kadang-kadang itu yang sulit ya Bante ya. Termasuk saya sendiri nih Bante, karena ya menguatkan mungkin dengan mendengarkan ceramah dhamma seperti ini, tapi pada saat kita dihadapkan dengan situasi realnya, wah itu kadang-kadang sulit tuh Bante. Tadi ya misalnya terikat dan sebagainya, itu kan Bante, kehilangan dan sebagainya. Gak usah ini deh, kehilangan barang, kadang-kadang kita sampai terikat gitu Bante, sampai aduh itu milikku, padahal itu sebenarnya salah. Tapi kalau begitu kita menghadapi seperti yang Pak Narko bilang, realitanya Bante itu cukup sulit Bante. Gimana Bante cara sedikit-sedikit mengikis ya Bante kalau seperti itu Bante? Ya, itu kan resiko memiliki pasti kan kehilangan. Oh. Ya, jadi dalam artian, nah kalau kita sendiri tidak pernah memberi istilahnya, itu kan sulit bisa melepaskan. Maka praktek memberi ini jadi landasan dasar toh, langkah awal apa yang mesti kita lakukan dalam hidup, dalam berbuat baik. Ini lebih mudah sebenarnya. Semua orang mampu lakukan di semua keyakinan, semua kepercayaan, memberi itu hal yang mulia. Nah, tapi kalau kita sendiri tidak pernah mau memberi, mau berbagi, inilah yang membuat keterikatan kita semakin kuat. Kita terus menggenggam barang tersebut. Tetapi berbeda kok. Kualitas batin seseorang yang senang memberi, itu ada kebahagiaan yang didapatkan. Nah, maka bagi orang biasa itu meletakkan kebahagiaan ketika mendapatkan sesuatu. Tetapi bagi orang yang mengerti dhamma, dia mendapat kebahagiaan dari memberi, dari melepaskan. Itu ada kebahagiaan.
selain dari mendapatkan dia ada kebahagiaan, di saat memberi pun ada kebahagiaan yang dia peroleh. Nah, maka kita perlu praktek. Di saat kita belajar, oh ini loh kita punya bahan nih, tapi begitu kita dihadapkan dengan realita kehidupan, itu ujiannya. Kira-kira mampu tidak kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari? Jika tidak mampu, berarti kita baru mengincip-incip kulitnya saja, belum mengupas sampai menikmati isinya. Tetapi bagi kita yang pernah mengalami, sebagai contoh, kita yang pernah kehilangan orang tua, itu akan lebih mudah pendekatan emosional kita terhadap teman-teman kita yang saat ini sedang kehilangan orang tuanya. Karena kita pernah mengalami. Dibanding orang yang belum pernah mengalami, ya paling cukup sabar. Ya, semoga beliau berbahagia di kehidupan yang baru. Beda sikap kita, beda cara kita melakukan pendekatan tatkala kita sudah mengalami sendiri. Ya begitu juga dengan pengalaman hidup lah. Maka pengalaman hidup itu bisa menjadi guru kita yang baik sekali, menumbuhkan kebijaksanaan, cara kita berperilaku dan menyikapi keadaan. Seperti itu. Baik. Dan saya apresiasi nih sebenarnya, kayak tadi kan materi kita nih, hal-hal yang perlu dilakukan. Ada lagu yang gitu, itu melengkapi sebenarnya. Maka kalau di wihara ya, sebenarnya ketika kita tahu nih ceramah Bante ini tentang apa nih, anicca, banyak kalau lagu Budi sebenarnya itu bisa dipersembahkan di awal atau di akhir Dhammadesana. Itu apa? Untuk membangkitkan emosional daripada umatnya. Udah datang ke wihara nggak semangat, pulang pun nggak semangat lagi ya. Jadi perlu sih sebenarnya yang baik. Persembahan lagu Buddhis itu, karena kan banyak cara toh kita Ya, baik Bante. Ada pertanyaan masuk Bante, izinkan saya membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya Bante, pada saat Pangeran Siddhartha melihat empat peristiwa penting ya Bante ya, itu orang sakit, tua dan mati serta pertapa suci ya, munculkan perenungan atau samvega Bante. Nah, pada kehidupan sekarang nih kita juga ketemu orang sakit, orang tua dan orang mati Bante. Itu kenapa belum muncul samvega di dalam diri kita Bante, dan mengapa bisa demikian Bante? Apa yang membedakan Bante? Nah, kita perlu pelajari dari literatur kehidupan Buddha Gautama. Ketika kelahiran, nah kan diramalkan oleh 8 peramal kan, cuma satu saja yang mengatakan bahwa dia akan menjadi Buddha, Ayya Kondanya, yang saat ini juga tergabung di Pacawagya itu. Yang lainnya ada 2 kemungkinan. Kalau dia tidak melihat 4 peristiwa itu, maka dia akan menjadi raja di raja, raja dari segala raja. Nah, karena menghindari ramalan tersebut, maka berupayalah Raja Suddhodana untuk di istana ini tidak sampai ada orang tua. Jika sudah ada yang menua, disingkirkan. Jika ada yang sakit, disingkirkan. Jika ada yang meninggal pun tidak sampai terjadi di dalam istana. Sehingga apa? Pemandangan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu ya hal-hal yang menyenangkan semua. Tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Beda dengan kita toh, kita tiap hari mungkin dari SD udah melihat, kok ada yang orang yang sudah dipandu bawa sama keranda segala macam, itu orang meninggal, itu orang sakit. Sehingga kita melihat itu hal yang lumrah, berbeda dengan kondisi sosial yang dialami oleh Pangeran Siddhartha saat itu. Nah, begitu mencoba untuk menengok kondisi di luar istana, kagetlah loh. Kenapa? Maka kan ada pertanyaan kepada Cana tuh. Loh, orang itu kenapa Cana? Kok berjalannya demikian, membungkuk, rambutnya memutih. Itu orang tua. Suatu saat pangeran pun akan mengalami yang sama, kan kaget. Berarti saya ini akan mengalami demikian. Pasti orang tuaku pun mengalami demikian. Ya, seorang yang dicintai pasti mengalami hal demikian. Begitu juga ketika melihat orang sakit, orang meninggal. Nah, 3 sebab inilah bagaimana menemukan cara untuk memutus agar tidak terjadi usia tua, sakit, dan kematian. Ternyata kita harus memotong akar tersebut agar tidak terlahir kembali. Nah, maka beliau tuh melihat kondisi demikian, samvega citanya kuat sekali muncul dalam dirinya. Nah, karena kondisi sosialnya berbeda dengan saat itu dengan kita sekarang kan juga berbeda. Bagi kita sudah ibaratnya hal yang lumrah kita alami, kita lihat tetangga segala macam. Nah, Pangeran Siddhartha sampai dengan usia yang sudah remaja begitu ya, sudah menikah, belum pernah melihat hal demikian. Pasti secara emosional cara melihat itu kan berbeda. Nah, sehingga ibaratnya pengalaman pertama pasti sangat memberikan kesan yang luar biasa. Di usia dia sudah menikah, bahkan sudah punya anak ya, baru melihat fenomena demikian kan pasti sangat menyedihkan. Nah, bahkan
jikalau memang Raja Suddhodana kala itu mampu memenuhi permintaan dari Pangeran Siddhartha, mungkin dia tidak akan meninggalkan istana. Salah satunya apa? Bisa tidak Raja Suddhodana ini membuat orang yang dia cintai tidak menua, tidak sakit, bahkan tidak sampai meninggal. Itu beberapa permintaannya loh. Tapi yang mana mungkin toh Raja Suddhodana mampu memenuhi permintaan dari Pangeran Siddhartha kala itu. Nah, sehingga sudah kalah cara juga ya Raja Suddhodana untuk mencegah bagaimana Pangeran Siddhartha keluar istana untuk memasuki kehidupan pertapaan. Nah, maka yang membedakan kita dengan kualitas batin Pangeran Siddhartha kala itu adalah kondisi sosial yang dialami kala itu dengan kita kan berbeda juga. Nah, bahkan yang memang sudah paraminya saat itu beliau sudah cukup itulah jalan hidupnya beliau. Itulah suratan kehidupannya beliau. Begitu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terus ada pertanyaan lagi, Bante. Tadi kan Bante ada mengenai perenungan tentang kematian ya, Bante ya. Kematian. Kita ulang lagi, Bante. Nah, ini ada pertanyaan, Bante. Kalau bagi mungkin orang-orang zaman dulu, Bante ya, kita kan kadang-kadang suka dianggap tabu, Bante. Kalau berbicara mengenai kematian, Bante ya gitu ya. Benar. Nah, itu kira-kira kita memberikan pemahamannya bagaimana, Bante? Bahwasannya kita bukan membicarakan kematian ini bukan sebagai wah kita gimana-gimana, tapi adalah perenungan bahwasannya nanti kita memang akan tua, sakit, dan meninggal, Bante. Kira-kira kita memberikan pemahamannya seperti apa ya, Bante ya, untuk orang tua ini akan lebih paham, Bante? Pertanyaannya demikian, Bante. Nah, maka kita butuh media sebenarnya untuk membuka paradigma orang-orang demikian. Karena dianggap tabu. Sekarang kan banyak video-video tuh, seperti yang saya katakan. Saya pernah lihat ya, video itu juga seperti yang orang Thailand tuh loh. Dia perempuan, menyanyi tentang perubahan itu. Kemudian jadi keriput, ya seperti dia sudah meninggal, belatungan, segala macam. Nah, ini memang realita kehidupan yang akan dialami oleh semua orang, dalam artian yang mendapat usia panjang kan pasti mengalami usia tua atau yang mati muda kan nggak sampai usia tua. Dan tidak, saya selalu menghibur kalau orang tua, kalau udah sampai usia 60, 65, 70 luar biasa sekali loh. Oma, opa, saya bilang, tidak semua anak muda bakal seperti oma nih, seperti apa. Jadi ada kebahagiaan di usia tua. Mereka tidak takut lagi. Aduh, sedih Bante, saya sudah tua. Jangan sedih loh. Justru perlu bangga, perlu bahagia karena tidak semua anak-anak muda ini mampu mencapai usia demikian. Nah, maka untuk membuka paradigma, sebenarnya di dalam Buddhis, membahas kematian itu bukan hal yang tabu. Tapi memang ada beberapa golongan, beberapa kepercayaan atau beberapa budaya, jangan bicara kematian, itu hal yang tabu. Nah, bagi kita, pendekatannya Pak, menggunakan media. Kita lihat nih, coba lihat bunga, kenapa bunga itu kok bisa layu, kok bisa berguguran, itu kan tidak jauh dengan kita toh, dengan kehidupan. Nah, jadi kita menggunakan analogi-analogi demikian, atau menggunakan media-media visual yang orang ini dia mudah terima, dia mudah cerna. Maka ada orang yang mudah paham melalui lisan, ada yang melalui gambar, ya atau mungkin ada yang begitu saja. Jadi tergantung bagaimana trik kita pendekatan itu. Iya. Pakai alat bantu ya, Bante ya, pendekatan. Iya, benar. Paradigmanya bisa berubah ya. Semoga menjawab pertanyaan dari mengenai kematian tadi ya, Bante. Baik, kami masih menunggu pertanyaan lain. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom chat Zoom atau di kolom live chat YouTube. Oh, Bante ada lagi nih, Bante. Pertanyaan yang menyambung yang tadi, Bante, mengenai Pangeran Siddhartha. Pertanyaan tambahannya kan Raja Suddhodana, ayah dari Pangeran Siddhartha, juga mengalami tua, Bante. Maksudnya, jadi Pangeran Siddhartha itu apakah memang bertemu di luar atau di dalam sudah menyadari, Bante, akan hal tua tersebut, Bante? Kondisi tuanya Pangeran Raja Suddhodana dengan yang ditemui di luar sana itu berbeda. Berbeda. Kan, kalau gambarnya kita lihat ya seperti literatur yang kita pelajari sekarang lah. Gambarannya kan dia bungkuk loh. Iya. Ya, jadi penjelasan usia tua yang seperti kita pelajari di dalam Dhamma itu kondisinya tidak
tegak lagi. Raja Iya. Sudanana masih tegak kalau kita lihat di Nah, foto gambarnya kan. Nah, sehingga itulah yang membedakan. Wih, berarti kita akan mengenal demikian. Nah, sementara itu yang dia tidak lihat di istana. kan bertemunya di luar istana ya. Ya, itu berdasarkan saya pelajari juga ya melalui literatur, gambar-gambar yang kita lihat sampai saat ini Iya, kan. iya. Itu yang membedakan loh, sehingga ya tidak ditemukan di dalam istana. Istilahnya sebenarnya karena timing juga ya Bante. Iya. Kalau kita sudah terbiasa ya melihat hal-hal tersebut ya. Oke. Bante, terkait 5 hal tadi yang patut direnungkan ya Bante. Menurut Bante dari kelima-limanya itu apakah berurutan ataukah yang mana dulu yang wajib direnungkan ataukah ada urutannya atau bagaimana Bante agar kita bisa mengkondisikan hal tersebut itu menjadi lebih baik dari kelima tadi. Dengan suta ini memang berurutan dari usia tua, Ya, dari sakit, kematian, kemudian tentang ya perpisahan dengan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, lalu merenungkan tentang perbuatan, tentang kama. Tetapi secara kondisional, kita juga lihat secara kondisional. Semisalnya, kita dihadapkan dengan suatu kondisi, ya keluarga kita, lah kok kita yang belum sukses nih ya, belum mampu melebihi keluarga kita. Yang perlu kita lakukan apa? Ya tentang kama yoni, kama bandu, bagaimana kita mewarisi kama kita, bagaimana kita sebagai kama ini sebagai asal mula. Tetapi tidak berhenti di situ ya. Jangan langsung bersandar pada hukum kama, ya tidak jauh beda kita dengan ini sudah takdir saya pasrah. Tidak. Justru dengan paham itu, semisalnya kita dihadapkan nih dengan lingkungan yang lain kaya, mampu, kita belum. Merenungkan tentang hukum kama itu tidak membuat kita iri hati, tapi ada daya upaya benar yang kita lakukan. Dia bisa, saya pun pasti bisa toh. Itu motivasinya loh. Dengan kita melihat perenungan di dalam kondisional ya, kita lihat secara kondisional, dia bisa kaya, dia bisa, saya pun bisa. Dengan mengarahkan apa? Tumbuhkan ibadah, kecintaan terhadap pekerjaan kita, semangat dalam pekerjaan itu, melakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian, dan juga ada evaluasi. Kira-kira apa yang gagal selama ini? Nah, sehingga melihat orang yang sukses itu jadi motivasi, bukan sebagai sarana untuk iri hati. Ketika kita merenungkan hukum kama ini sebagai kondisional ketika dihadapkan dengan lingkungan. Begitu pula, jadi kalau kita dihadapkan dengan kehilangan, kita merenungkan. Jadi sesuai dengan kondisional lah. Tapi dalam momen tertentu kita baca parita ya urut demikian. Oh, aku wajar mengalami usia tua, aku wajar menyandang penyakit, aku wajar mengalami kematian, wajar berpisah dengan yang dicintai yang disukai, pewaris kama saya sendiri, terlahir di kama sendiri, itu berurutan. Tetapi ini bisa kita gunakan juga secara kondisional, melihat situasi dan kondisi. Apa nih kira-kira kita alami? Kalau yang bagi yang sudah tua, bagaimana dia berdamai dengan sudah, renungkan dong. Bahwa tidak hanya diriku nih yang usia tua, teman-temanku tua juga, tetanggaku tua juga. Nah, sehingga dia mampu menerima keadaan itu dengan baik. Jadi kondisional juga ya Bante ya. Jadi ya kelima-limanya yang mana yang memang sesuai dengan keadaan saat ini. Ya. Jadi tidak terikat lah. Tidak terikat. Iya, karena bahasanya terikat malah ininya jadi terikat. Iya. Hal-hal yang patut direnunginya malah terikat. Padahal ada tadi kita juga jangan terikat di pembahasan. Oke, Bante. Bante, dari apa yang sudah Bante jabarkan, apa yang sudah Bante jelaskan, kira-kira inti dari bahasannya ini apa yang ingin Bante sampaikan kepada para Bapak Ibu partisipan yang bergabung di acara kita pada malam hari ini? Ya, baik. Jadi dalam hidup ini, agar terjadi transformasi, perubahan perilaku baik dalam diri kita, sebenarnya langkah awal yang kita perlu lakukan adalah belajar. Ya, seperti halnya kita saat ini mendengar, berdiskusi, ini cara kita untuk belajar. Lalu kedua, merenungkan atau berkontemplasi. Nah, ini adalah sarana untuk kita menumbuh kembangkan. Dalam artian, kita belajar untuk memposisikan diri kita. Andai saya berada di posisi itu, bagaimana perasaannya? Nah, jadi setelah belajar, kita berkontemplasi. Lalu yang ketiga itu kita bermeditasi. Nah, perenungan kematian ini juga salah satu objek meditasi loh, Marananusati. Jadi kita merenungkan dengan kematian, ini kan salah satu objek dari Samatha Bhawana. Sehingga menumbuh kembangkan semangat di dalam diri kita menggunakan kehidupan ini sebaik mungkin.
Dengan merenungkan hal-hal demikian seperti usia tua, sakit, kematian, berpisah dengan orang yang dicintai, kita akan lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Berupaya untuk hadir seutuhnya bagi mereka. Ketika berkumpul bersama, seringkali sekarang kita sibuk main HP loh. Letakkan handphone itu, jadilah pendengar yang setia, jadilah pendengar yang baik. Ya, ketika orang lain berbicara, kita jadilah pendengar, jangan sibuk sendiri. Orang berbicara kita sibuk sendiri. Itu sebenarnya ya salah satu contoh perilaku yang kurang baik. Nah, maka dengan merenungkan hal demikian, kita tahu situasi dan kondisi apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk benar-benar memaknai kehidupan ini dengan baik. Nah, dengan kita merenungkan bahwa kita ini mewarisi karma kita, lahir dari karma kita berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ya seperti halnya matahari, kendati pun singkat dalam artian dia terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, paling tidak sebelum dia tenggelam, dia sudah menyinari bumi ini, alam semesta ini. Begitu pula kehidupan kita. Kita lahir, pada akhirnya berujung dengan kematian, paling tidak sebelum kematian tiba, kehidupan kita benar-benar bermakna. Dalam artian apa? Berbuat baik, berpikir baik, berucap baik, bertingkah laku baik. Baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, sekitar, dan untuk orang banyak, bahkan kepada semua makhluk. Demikian ya, statement yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Ya, demikianlah akhir dari sesi sharing Dhamma kita pada malam hari ini. Terima kasih Bante atas pembabarannya. Terima kasih juga telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para teman. Bante berkenan untuk melakukan pelimpahan jasa, Bante, agar jasa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dapat dirasakan oleh semua. Ya, baik. Dari sekian banyak perbuatan baik yang Anda lakukan, baik pada kesempatan ini maupun di waktu-waktu yang lain, semoga hal itu menjadi sebab-sebab kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan, ya kesuksesan dalam hidup Anda sekalian, dan semoga juga menjadi berkah bagi para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan Anda semua. Ya, mari bersama-sama ya kita memanjatkan patidana ya. Andamayang patidanang garomasi punya sedani kata sa ya na nya nikata ni me te sanca pakino honto satananta pamanaka yepi ya gunawanta ca maihang mata pita dayo Dita meca pya dita wa anye maca ta werino sa tha ti than ti lo ka sming te bum maca tu yonika pance kaca tu wo kara sang saranta bawa bawe nyathang ye pati dana me anumo dan tu te sayang ye ci mang na pa ja nanti dewa te sang ni wedayung maya di na punya nang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera suka jiwino ke ma pa dan capa pontu te sa secatang subha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante, dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Karno Silo. Kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nincang uda pacaino cetaru damawadanti ayu wano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mungkin ada informasi atau pengumuman dari Wihara Dhamma Mitra Jember kepada operator. Silakan untuk informasi dan pengumuman.
Baik, sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan Paritana Makarapata yang akan saya pimpin sendiri. Pada para hadirin dipersilakan bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat perenungan meta. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Demikianlah rangkaian acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari dalam acara ini. Dan saya atas nama host mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha, Yang Gugur Samanera atas ini. Terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mengikuti acara pada malam hari ini dari awal hingga selesai. Semoga kita semua terus bersemangat dalam melakukan kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya David Kimlianto, mohon pamit. Sotihotu, selamat malam, selamat beristirahat.